Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita banggakan, kita hormati, kita sayang semua Ketua PWI dan Ketua IPI Kabupaten Indramayu. Kalau kita yang ngomong di rumah kembali bakal orang yang habis buka bayu ya senior teman-teman semua, seluruh wartawan. Sebenarnya mah bosan ya Pak Dadang ya, tiap dengan si paling rajin tiap dengan tiap besok terus baca pekerjaan. Maka sore hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang Ramadan, bosan kayak ini wis paham kabeh puasa kabeh ora sore iki aja sampai buka bersama mau jadwalan wis buka dikit. Jadi sekarang ada organisasi baru Pak Iksan, namanya IPB, Ikatan Puasa Beduk. Ada ketua deh, ketua Indra ya kan. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman, saya ingin menyampaikan satu ayat dari Al-Quran tentang wartawan. Ya, rongakan. Satu-satunya profesi yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran itu adalah wartawan. Sok laka sejenis anak kebo, anak sapi, anak wong wadon. Tapi wartawan itu satu-satunya profesi yang disebut menjadi surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naba. Cara kita wong termayu mah juj amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu An-Naba itu adalah pemberitaan. Bahkan ayat ini tentang Naba itu disebut di dalam Al-Quran itu lebih dari 170 kali. Bayangkan Mas Agung. Jadi sampai yang luar biasa kan? Salah satu sekarang yang menegaskan bahwa Nabi itu satu komponen, satu suku kata dan satu anak kalimat atau satu anak kata. Menteri Agama kemarin menyebutkan, jadi wartawan itu hampir mirip dengan Nabi. Keren deh, Nabi Dadang, Nabi Erwanto. Kenapa? Sama-sama tugasnya menyampaikan berita. Ada baik menyampaikan risalah. Jadi kalau seperti ganti diundangnya Nabi Yonif. Ada kaji maning sekarang udah kaji. Jadi ada nyewut kaji orang undang kaji nyewut juga. Ada sampai kayak mana? Nah, kenapa antara Naba dan Nabi ini sama fungsinya? Karena memang seharusnya kita sebagai wartawan juga memiliki 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Masih anak Singapura di kami ini santri gitu, rekam bareng. Yang pertama sifatnya adalah sidik. Sidik itu masuk dalam kategori kode etik jurnalistik, itu adalah masuk. Beberapa poin saya baca di babnya itu, yang dari 11 bab itu, salah satu yang terbesar adalah sidik. Apa sidik itu? Bisa dipercaya. Waudila mana orang bisa dipercaya harus betul singkores. Yang kedua, karena dipercaya. Berita yang kita sampaikan harus berita terpercaya. Itu sifat dasar dari Nabi, dan itu harus
menjadi sifat dasar dari seorang wartawan. Cuma kadang-kadang kita menjaga kode etik jurnalistik, tulisan kita bagus luar biasa, tapi pada saat ke dalam pribadi kita itu tidak nampak, tidak nempel. Tulisannya keren, bagus, segala macam, tapi nih awalnya kita derekin belegetik tulisannya. Orang pernah dipercaya, dititip duit jadi pangan, jadi bakal dititip duit dikurangi, bakal dititip diomong ditambahi. Seharusnya kode etik jurnalistik itu bukan hanya soal tulisan, tetapi juga menjadi perilaku kita. Karena perilaku kita seperti nabi, harus bisa dipercaya. Bagaimana mungkin kita tidak bisa dipercaya kalau kemudian perilaku kita nggak benar misalkan? Tapi ya baru dia nggak, wartawan yang bermain kayak apa orang? Nah, itulah salah satu otokritik terhadap diri kita masing-masing, bahwa ingat, kita bukan hanya wartawan, tetapi kita hampir sama dengan Nabi. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Menyampaikan sesuatu itu apa adanya. Kalau kata narasumbernya A, ya A, tidak bisa disebut B, tidak bisa disebut C, tidak bisa disebut berikutnya. Cuma kan karena saking pinter wartawan, seringkali segala sesuatu diakali. Daripada lakan narasumber, ya wis baik. Salam, ini ketua IPB. Ente tak angkat dari juga, dari ketua IPB. Ikatan kuasa sebeduk ya tidak. Seringkali karena kita merasa sudah tahu kuncinya, sudah tahu ilmunya, sebenarnya malah kasih ngomong lakan narasumber ditulis menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Saking pinter gue berinisial A, berinisial W, Mas Nadi dalam dulu. Yang jadi berinisial aku dari kayak ekonomi. Nah, yang ketiga tentu sifat yang harus dimiliki oleh seorang wartawan adalah patona. Apa patona itu? Cerdas, pinter. Belum mungkin Bang Dadang dari wartawan lamun lebih pinter. Ada sampai ngaku wartawan GPK keyboard orang ngerti ini karena apa, ini karena C, ini karena B. Lingkup orang ngerti. Anak pengen wartawan lagi zaman tapi pertama kali anak email. Tuku email bening di sini. Itu ke material kakek. Maka pengen tuku email lah. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai wartawan memang harus cerdas. Bagaimana mungkin kita mengetahui berita misalkan dulu zaman ketua PWI-nya siapa? Mas Agung katanya ya. Sing kita belajar anu ketanduran sawah di Widasari kan? Zaman anu pertanian. Ya, SPL sekolah pertanian lapang. Sampai tekan kan betul kan? Iya. Saya di siapa kan si kayak tai kan? Aduh. Ciprat. Namanya balik pindah. Daerah Ciprat. Bakal ngomong kayak mau musik ya kita nih. Ini prigen pejabat komisi. Nah, makanya salah satu rumus dari pemberitaan atau wartawan adalah wartawan itu tahu sedikit dari yang banyak. Dari pengurus pinter lah, harus pinter, harus cerdas. Saya sarjana IAIN, tiba-tiba harus meliput soal misalkan peternakan. Ya kudu takonan nih waduh liman, entokku, takonan dok pila. Ya udah, waduh. Mangannya apa? Entok goreng.
maka pengen gelis gede makanya apa? Bayangkan dari seorang sarjana IAIN jadi wartawan tiba-tiba kau meliput entok coba. Ayo tekan di ilmu nih. Ya sebisa-bisa otaknya kudu cerdas, diperes-peres sehingga mencari informasi entok adalah bla 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 segala macam. Mangane kudu kur, mangane pir segala macam. Nah, itu menjadi satu hal yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa bakal wartawan goblok aja jadi wartawan mana ya? Tua-tua dari wartawan berapa? Karena memang kita dituntut untuk cerdas, untuk pinter. Oke, mungkin nabi anu gitu, nabi. IPD, kata puasa dua. Iya, IPD. Ketuanya gini ya, ketua IPD puasa 2 hari. Terakhir, yang keempat sifat nabi adalah sidik amanah tabligh fatona. Abdi menyampaikan itu apapun yang ada harus disampaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan dibangka wartawan kanggo dheweke bae, ya itu namanya tabligh, bukan menyampaikan. Pendek kata, akhirnya diterima jam piro. Bisa dong. Nah, teman-teman sekalian, seluruh wartawan, selamat datang Bapak Kolil. Ente kopi ayam loh. Kayak anak kerayang kan gitu. Biasa udah cilik pasti nggak bakal jauh dulu. Kopi ayam terus. Bapak Ibu teman-teman semua, jadi kita harus berbangga hati bahwa terutama ibu-ibu, Bu, ini luar biasa punya suami seorang wartawan. Wartawan itu tugasnya mulia. Tadi disebutkan di dalam Al-Quran disebut menjadi nama salah satu surat. Bahkan disebut hampir 170 lebih tentang pemberitaan itu. Kalau kita punya istri tidak paham profesi wartawan, repot lah. Apa maning sing tugasnya harian? Tempe gak pelorot-pelorot. Tiba-tiba anak kebakaran yang hargolis orang jagat jam loro bengi. Mangkat ya Ci. Ayo mangkat. Wong wadon lagi tanggung-tanggungnya ya Bu ya. Akan prepare Bapak sekalian kono. Kalau istri kita tidak memahami profesi kita, waduh, maka repot. Ya. Beda dengan pengetahuan proyek. Nah, oleh karenanya, karena di sini ada ibu-ibu, maka wartawan itu tidak ada jam kerjanya. Jam kerja berapa jam? 24 jam. Pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari, tidak tahu waktu. Kalau sudah ada panggilan tugas, maka otomatis akan ditinggalkan. Disitulah kita semua membutuhkan kesiapan seorang istri untuk mendampingi para suaminya menjadi wartawan. Karwana orang ngurusi, tinggal bae anak. Lamun ala kawang madun di rumah, apa siapa sih ngurusi? Oleh karenanya, tentu saja, maka kita harus memberikan apresiasi kepada istri-istri kita. Bu, THR harus dibayarkan di suaminya, Bu. Antam ya, antam. Oke, antam. Kelambi rayanya tunggu durung, Bu. Pribe, tolanan. Wong wadon durung duwe kelambi raya. Bahaya teman. Nah, hal berikutnya, teman-teman sekalian, selaku wartawan, mengingat tugas yang kita emban sedemikian berat, maka salah satu kewajiban kita adalah menjaga integritas diri kita masing-masing.
menjaga moralitas diri kita masing-masing. Karena tugas yang berat itu kalau tidak bisa dijalankan, maka otomatis akan muncul budaya. Tugas kita sebagai seorang wartawan menyampaikan berita sama dengan menyampaikan risalah. An-naba sama dengan atau mirip dengan Nabi. Maka otomatis beban yang sedemikian berat ini harus kita bersama-sama jaga. Saya mengajak saudara ini teman-teman untuk ada waktu berapa teman-teman? 2 menit lagi. Lagi 8 menit. 8 menit. 8 menit cukup. Kayaknya kita sekarang ini sudah begitu banyak kehilangan pemimpin gitu ya. Sudah berapa anggota yang ada? Kita tahun ini aja ada berapa ya? Tahun sekarang aja 4 saudara kita meninggal dunia. Yang terbaru siapa? Komeng ya? Komeng, Warji, kemudian Baikir, kemudian yang lainnya. Maka kalau kita saudara ini berkumpul di sini, saya yakin teman-teman kita yang sudah tidak ada mengingat kita semua. Baikir dengar sekumpulan wah enak teman batur-batur lagi buka bersama. Yuk biar mereka yang sudah tidak ada mendapatkan kiriman juga makanan yang nikmat-nikmat. Saudara ini kita bersama-sama berdoa untuk beliau-beliau semua. Allah ini yang Allah pada bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima
ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله والأمر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيبنا مولانا محمد وسلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الشاكرين حمد العالمين حمد اليابين وما يفتر مزيدا يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة النبي الله والآفات وتقضي لنا بجميع محاسننا بكثير من وترفعنا من درجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل واسمع ثواب ورحمة أبيض واسلة وبعد شاملة وقدم على خلق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه ونحفظ خصوصا والدي من حضروا في هذا المجلس وعلى النسمته ونحفظ صحبه في رسائل seluruh Allahumma billah warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli rahmatan fi rahmatin al-qudur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun kariim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika arsaltu dhahabatul ma'ru wa qallatul uruqu wastabatul ajru insyaallah ta'ala minal aminin. Kemudian selamat berbuka puasa dan juga selamat Idul Fitri buat perayaan Idul Fitri. Kami masih ada